Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membacakan suratul Fatihah agar kita semua dilancarkan dalam menuntut ilmu. Ala hadhihi niyah bi barakati umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 9 yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada pertemuan pertama ini, materi yang akan kita bahas adalah pengertian pernikahan, dalil nakli pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah: 1. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan, 2. Menjelaskan dalil nakli pernikahan, 3. Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, 4. Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, 5. Meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita bahas satu persatu. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah berarti menggabungkan dan berkumpul. Dan pernikahan menurut istilah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil nakli tentang pernikahan. Salah satu dalil tentang pernikahan terdapat pada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tujuan pernikahan. Di dalam pernikahan terdapat beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Tujuan yang kedua adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Tujuan yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang keempat adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan. Ada beberapa hukum tentang pernikahan. Yang pertama, hukum pernikahan adalah sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah,
namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Hukum nikah yang kedua adalah wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum nikah yang ketiga adalah mubah, artinya dibolehkan. Seseorang yang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Hukum nikah yang keempat adalah makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Dan hukum menikah yang terakhir adalah haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun ia tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Rukun dan syarat pernikahan. Di dalam syariat agama, pernikahan memiliki rukun dan syarat. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama adalah harus adanya calon suami. Syarat calon suami adalah yang pertama, calon suami benar-benar laki-laki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri. Yang ketiga, calon suami tidak terpaksa. Yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Dan yang kelima, calon suami tidak sedang melakukan ikhram. Rukun pernikahan yang kedua adalah adanya calon istri. Syarat calon istri adalah benar-benar seorang perempuan. Dan yang kedua, calon istri bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon suami. Yang ketiga, calon istri diketahui jelas identitasnya. Dan yang keempat, calon istri tidak sedang melakukan ikhram. Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali. Syarat menjadi wali yang pertama adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, serta adil. Rukun nikah yang keempat adalah adanya 2 orang saksi. Syarat menjadi saksi adalah 1. Islam, balik, berakal sehat, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, serta memiliki sifat adil. Rukun nikah yang kelima adalah sighot atau biasa disebut dengan ijab dan qabul. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, pelafalan ijab dengan qabul atau penerimaan tidak berselang lama. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah atau tajwid atau turunannya yang semakna. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri dalam pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.